Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok 4 dengan anggota yang pertama Nimade Ayunda Dwi Chandra Pratnyaswari dengan NIM 201 301 1042 dan saya sendiri Putu Trisna Noviana dengan NIM 201 301 1043. Di sini kami akan membahas tentang teori belajar, di mana teori belajar memiliki 3 sub-materi. Yang pertama, teori belajar konstruktivisme dari Vygotsky. Yang kedua, teori pemrosesan informasi oleh Robert Wills Gardner. Yang ketiga, teori belajar sosial oleh Albert Bandura. Mari saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Materi yang akan saya bahas yang pertama yaitu teori belajar konstruktivisme dari Vygotsky. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nimade Ayunda Dwi Chandra Pratnyaswari dengan NIM 20130111042. Berikut merupakan foto dari Vygotsky. Adapun topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu ada Zone of Proximal Development dan ada implementasi ZPD dalam pembelajaran matematika. Kita langsung saja beranjak ke materi yang pertama yaitu Zone of Proximal Development. Vygotsky mengemukakan konsepnya tentang zona perkembangan proksimal, Zone of Proximal Development, yaitu menurutnya perkembangan kemampuan seseorang dapat dibedakan ke dalam 2 tingkat, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan berbagai masalah secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas dan memecahkan masalah ketika di bawah bimbingan orang dewasa atau ketika berkolaborasi dengan teman sebayanya yang lebih berkompeten. Jarak antara keduanya yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial ini disebut zona perkembangan proksimal, atau yang kita kenal dengan Zone of Proximal Development, atau ZPD. Konsep Vygotsky mengenai ZPD dikemukakan oleh Yustiana Soma. Selanjutnya, implementasi ZPD. Berdasarkan teori Zone of Proximal Development dari Vygotsky serta teori scaffolding dari Barner, proses perubahan dari tahapan perkembangan aktual ke perkembangan potensial bisa terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara individu dengan individu lain yang mempunyai kemampuan lebih. Oleh karena itu, guru memegang peranan penting dalam menciptakan suasana pembelajaran yang dapat menunjang peningkatan pemahaman siswa sehingga siswa mampu mencapai perkembangan potensialnya. Ketika siswa telah mampu mencapai perkembangan potensialnya, maka siswa tersebut telah mampu berpikir matematika tingkat tinggi. Agar implementasi pembelajaran dapat mencapai hasil yang memuaskan, maka teori pembelajaran Vygotsky-Barner yakni ZPD dan scaffolding perlu dijadikan sebagai landasan utama. Hal yang tak kalah penting di dalam perencanaan guru perlu menyiapkan bahan ajar yang tepat dan relevan. Bahan ajar yang digunakan harus dirancang oleh guru ke dalam bentuk soal pemecahan masalah yang memungkinkan disajikan di awal pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Hoffman dan Ritchie bahwa scaffolding selalu digunakan untuk media pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Baik, sekian materi pertama yang saya sampaikan. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Teori pemrosesan informasi oleh Robert Will Gardner. Teori pembelajaran pemrosesan informasi adalah bagian dari teori belajar sibernetik. Secara sederhana, pengertian belajar menurut teori belajar sibernetik adalah pengolahan informasi. Dalam teori ini, seperti psikologi kognitif, mengkaji proses pembelajaran penting dari hasil belajar, namun yang lebih penting dari kajian proses pembelajaran itu sendiri adalah sistem informasi.
Sistem informasi inilah yang pada akhirnya akan menentukan proses pembelajaran. Model proses belajar yang dikembangkan oleh Gardner didasarkan pada teori pemrosesan informasi, yaitu sebagai berikut. 1. Rangsangan yang diterima panca indera akan disalurkan ke pusat syaraf dan diproses sebagai informasi. 2. Informasi dipilih secara selektif, ada yang dibuang, ada yang disimpan dalam memori jangka pendek, dan ada yang disimpan dalam memori jangka panjang. 3. Memori-memori ini tercampur dengan memori yang telah ada sebelumnya dan dapat diungkap kembali setelah dilakukan pengolahan. Pemrosesan informasi menunjuk kepada cara-cara pengumpulan atau menerima stimulus dari lingkaran, mengorganisasi data, memecah masalah, menemukan konsep-konsep dan pemecahan masalah, serta menggunakan simbol-simbol verbal dan non-verbal. Keunggulan teori pemrosesan informasi. Pertama, cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. 2. Penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. 3. Kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. 4. Adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. 5. Adanya transfer belajar pada lingkungan hidup yang sesungguhnya. 6. Kontrol belajar memungkinkan belajar sesuai irama masing-masing individu. 7. Balikan informatif memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat untuk kerja yang tepat dicapai dibandingkan dengan untuk kerja yang diharapkan. Baik, materi selanjutnya akan kita bahas yaitu teori yang terakhir, teori belajar sosial dari Albert Bandura. Berikut merupakan gambar dari Albert Bandura. Langsung saja ke pembahasannya, yaitu teori pembelajaran sosial merupakan perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional atau behavioristik. Teori pembelajaran sosial ini dikembangkan oleh Albert Bandura pada tahun 1986. Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori-teori belajar perilaku, tetapi memberikan lebih banyak penekanan pada kesan dan isyarat-isyarat perubahan perilaku dan pada proses-proses mental internal. Jadi dalam teori pembelajaran sosial, kita akan menggunakan penjelasan-penjelasan reinforcement eksternal dan penjelasan-penjelasan kognitif internal untuk memahami bagaimana belajar dari orang lain. Selanjutnya ada teori belajar dari Bandura. Teori Bandura dengan jelas menggunakan sudut pandang kognitif dalam menguraikan belajar dan perilaku. Melalui kognitif, kita berarti Bandura berasumsi tentang pikiran manusia dan menafsirkan pengalaman mereka. Bandura membantah bahwa belajar kompleks hanya dapat terjadi ketika orang sadar dari apa yang dikuatkan. Rangkaian kejadian itu merupakan perilaku ingin yang diikuti oleh penguatan. Tetapi Bandura akan membantah bahwa penguatan seperti itu tidak akan memberikan pengaruh yang kuat pada perilaku. Anak-anak pertama-tama harus mengerti hubungan antara perilaku yang benar dan peristiwa penguatan. Selanjutnya ada pendekatan tradisional atau penguatan perilaku. Adapun bagiannya terdiri dari yang pertama yaitu pemodelan yang tertunda atau delay modeling. Yang kedua ada variabel-variabel yang mempengaruhi belajar, yaitu diantaranya ada atensi atau perhatian, retensi atau mengingat, reproduksi gerak, dan motivasi. Yang ketiga ada determinisme resiprok atau reciprocal determinism. Yang keempat ada perilaku diatur sendiri atau self-regulate behavior. Yang kelima ada tindakan moral atau moral conduct. Yang keenam ada proses kognitif yang salah atau faulty cognitive process. Kesimpulan 1. Menurut Vygotsky, suatu pengetahuan
tidak hanya didapat oleh anak itu sendiri, melainkan mendapat bantuan dari lingkungannya juga. 2. Teori pemrosesan informasi menyatakan bahwa hanya sedikit informasi yang dapat diolah dalam memori kerja setiap saat. 3. Teori pembelajaran sosial dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana seseorang mengalami pembelajaran dalam lingkungan sekitarnya. Bandura berpendapat bahwa tingkah laku lingkungan dan kejadian-kejadian internal pada pembelajaran yang mempengaruhi persepsi dan aksi adalah merupakan hubungan yang saling berpengaruh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.